kita lihat di media sosial, kok saya tidak sepintar dia ya, ternyata dia di umur sama dengan saya, karirnya bagus ya, keluarganya juga bagus, kenapa dia sudah umur saya tetapi masih jomblo, terus kenapa dia belum hamil-hamil ya, padahal nikahnya sudah lama ya, kayak Hai guys, jumpa lagi bersama saya Agnes Cooper, mencoba mencari makna di setiap peristiwa. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang sadar diri sebelum membuka medsos. Ya, medsos di sini media sosial. Oke, jadi berangkat dari pengalaman pribadi dan juga curhatan, ya sharing ya dari sahabat Cooper tentang fenomena yang ada di media sosial. Di media sosial menghadirkan begitu banyak kehidupan manusia, dan ya terlepas dari itu semua banyak juga manfaat yang kita terima ya. Tetapi ya sedikit menjadi keresahan karena ya media sosial bisa menjadi membuka berselancar di media sosial itu juga tanpa pengendalian diri bisa menjadi habit atau kebiasaan, dan juga bisa menjadi kecanduan ya. Ya kayak lata ya, sedikit-sedikit ambil handphone, media sosial, lihat, buka Instagram, TikTok. Ya dengan kepo beberapa hal yang kalau dipikir-pikir ya hanya membuang waktu. Jadi ya kali ini kita akan membahasnya bagaimana pengendalian diri atau cara agar tidak terjerumus dalam media sosial yang berbahaya. Ya berbahayanya di sini dari sharing sahabat Cooper dan saya pribadi juga ya, dimana dengan di media sosial banyak sekali menampilkan kesempurnaan. Jadi terkadang kita melihat, wah rumput tetangga lebih hijau, culing-culing daripada rumput di rumah sendiri. Terus ya kadang kita membandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat di media sosial. Kok saya tidak sepintar dia ya, ternyata dia di umur sama dengan saya, karirnya bagus ya, keluarganya juga bagus, kenapa dia sudah umur saya tetapi masih jomblo, terus kenapa dia belum hamil-hamil ya, padahal nikahnya sudah lama ya, kayak kecenderungan untuk membandingkan diri itu sangat tinggi ketika berselancar di media sosial. Nah, di sini ada satu tips yang sedang saya usahakan dalam pribadi saya, dan juga ini sharing dari beberapa sahabat Cooper dan juga sahabat Intan. Satu tips yang sederhana yaitu kita pertama-tama harus mengenal diri. Ya, mengenal diri atau sadar diri atau bahasa kerennya self awareness. Dan self awareness sendiri atau sadar diri atau mengenal diri sendiri itu merupakan suatu kemampuan. Jadi ya kemampuan yang kita usahakan ya, yang dari kita sendiri untuk melihat, mengetahui dan juga memahami, ternyata saya seperti ini. Saya memiliki kelebihan, kekurangan yang seperti ini, dan ya saya harus seperti ini bila menghadapi suatu peristiwa atau suatu problem. Ya, seperti itu. Jadi self awareness itu sebenarnya adalah suatu kemampuan yang harus kita usahakan. Nah, jadi pentingnya apa sih kita mengetahui diri kita sendiri? Penting kita sadar terhadap diri kita sendiri. Nah, pentingnya ketika kita mengetahui diri kita, ketika kita mengetahui, saya seperti ini, saya memiliki kelebihan, kekurangan seperti ini. Nah, ketika menghadapi suatu problem, suatu masalah,
dengan cara A, B, atau C, saya bisa melakukannya. Setelah mengetahui masalah yang kita hadapi, ya kita bisa dengan mudah mengkondisikannya dengan kepala dingin karena kita sudah tahu kelemahan dan kekurangan yang saya miliki. Kemudian ketika kita mengetahui dan mengenal diri kita sendiri, itu kita lebih percaya diri, kita lebih kreatif dan bisa berkomunikasi dengan efektif dalam menampilkan diri ketika kita berkomunitas. Dan selanjutnya, kita tidak mudah baper. Ya, baper itu kita tidak mudah sakit hati dan kita menjadi pribadi yang terbuka dengan segala perbedaan, dengan ya segala macam feedback yang diberikan kepada kita, karena kita sudah mengetahui, oh kemampuan saya ini, kekurangan saya seperti ini. Jadi feedback atau masukan atau kata orang terhadap kita, ya kita mampu mengolahnya. Nah, bagaimana cara untuk mengenal diri atau membangun self-awareness dari diri kita sendiri? Nah, itu ada beberapa cara. Misalnya yang pertama dengan meditasi. Nah, meditasi sendiri itu sering digunakan untuk menghilangkan stres, untuk mencari ketenangan. Nah, meditasi juga ada banyak macam, ada yoga, ada terfokus, ada meditasi spiritual. Nanti sahabat Cooper bisa mencari meditasi apa yang cocok untuk saya, untuk diri sendiri. Nah, di meditasi nanti teman-teman akan mencoba untuk memfokuskan pikiran terhadap ya kondisi atau apa yang ada, yang terjadi, yang sedang terjadi sekarang. Nah, di situ teman-teman seperti akan ya kayak flashback lah atau memiliki visualisasi lah. Ya coba ya meditasi yang pertama. Kemudian yang kedua itu bisa dengan memfokuskan perhatian pada diri sendiri. Jadi ya kita tidak usah melihat orang lain, melihat rumput tetangga sebelah yang lebih hijau, tetapi ya kita fokus pada apa yang kita miliki. Misalnya ya bersyukur kita masih diberi napas kehidupan, bersyukur kita masih memiliki A, B, C, D, dan ya bersyukur. Dan juga kata Agnes Monica dalam wawancara dengan Daniel Mananta, itu bisa juga dengan bersyukur terhadap apa yang tidak kita miliki, apa yang belum kita miliki. Karena bersyukur ya, saya belum memiliki ini. Mungkin Tuhan masih memiliki rencana yang lain. Kita masih disuruh untuk berusaha A, B, C, dan ya begitulah. Itu kata Agnes Monica, bukan Agnes Cooper. Nah, kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, evaluasi diri. Ya, evaluasi berarti melihat yang sudah dilakukan dengan apa yang diharapkan, apakah sesuai atau tidak. Jika tidak, kenapa? Dicari alasan atau penyebabnya, sehingga ya next kita bisa lebih baik lagi. Kemudian yang berikutnya bisa dengan mendengarkan pendapat orang lain. Jadi ya kita bisa bertanya sahabat, orang terdekat, keluarga, ya bagaimana kata mereka terhadap diri kita, bagaimana mereka mengenal pribadi kita, atau apa sih yang menjadi kelemahan sama kelebihan kita dari kacamata mereka. Ya, jadi ya bisa mendengarkan pendapat orang lain. Oke, jadi dengan meditasi, memusatkan perhatian pada diri sendiri, tidak usah kepo dengan sekitar, kemudian mengevaluasi diri dan juga bertanya kepada orang lain tentang diri kita. Itu beberapa cara yang bisa teman-teman, yang bisa sahabat Cooper, dan saya sedang mengusahakan ya, saya bukan yang perfect, tapi saya juga sedang berusaha. Jadi cayo kita semua.
Oke, cukup sekian. Jadi itu beberapa tips sebelum membuka media sosial. Kenali diri kita sendiri dan love yourself. Semoga bermanfaat. Bye bye. Have a nice day.